Ketika sakit datang, banyak orang merasa bukan hanya tubuhnya yang melemah, tetapi juga hatinya. Rasa nyeri, lelah, dan keterbatasan seringkali menyeret pikiran ke tempat yang gelap. Kita mulai bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Atau, sampai kapan aku harus menanggung ini? Dalam kondisi seperti inilah, Ibnu Sina mengajarkan sesuatu yang sangat mendalam, bahwa sakit bukan hanya persoalan tubuh, melainkan juga ujian bagi jiwa dan akal manusia. Ibnu Sina memandang manusia sebagai kesatuan utuh antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Ketika satu bagian terganggu, bagian lainnya ikut terpengaruh. Maka menguatkan diri saat sakit tidak cukup hanya dengan obat, tetapi juga dengan cara berpikir, cara memandang diri sendiri, dan cara memaknai apa yang sedang dialami. Menurut beliau, kekuatan terbesar manusia saat sakit bukan terletak pada ototnya, tetapi pada kesadaran dan harapannya. Salah satu kesalahan paling umum ketika seseorang jatuh sakit adalah menyerah secara batin. Tubuh memang lemah, tetapi yang membuat keadaan semakin berat adalah pikiran yang terus berkata, "Aku tidak akan sembuh," atau "Hidupku sudah berakhir." Ibnu Sina mengingatkan bahwa pikiran semacam ini ibarat racun halus yang memperlambat proses pemulihan. Bukan karena pikiran itu penyebab utama penyakit, tetapi karena ia melemahkan daya hidup yang seharusnya bekerja untuk menyembuhkan. Menguatkan diri menurut Ibnu Sina dimulai dari menerima keadaan tanpa memusuhi diri sendiri. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berhenti melawan kenyataan dengan kemarahan. Ketika seseorang terus menolak kenyataan sakit, ia menghabiskan energi batinnya untuk melawan sesuatu yang sudah terjadi. Energi itu seharusnya digunakan untuk memulihkan diri. Dengan penerimaan, jiwa menjadi lebih tenang, dan ketenangan ini memberi ruang bagi tubuh untuk bekerja lebih baik. Ibnu Sina menekankan pentingnya ketenangan jiwa sebagai fondasi penyembuhan. Jiwa yang gelisah, takut, dan penuh kecemasan akan mengganggu keseimbangan tubuh. Sebaliknya, jiwa yang tenang membantu tubuh menjalankan fungsinya secara lebih harmonis. Karena itu, menguatkan diri berarti belajar menenangkan batin, meskipun kondisi fisik belum sepenuhnya membaik. Dalam keadaan sakit, seringkali manusia kehilangan rasa berharga. Ia merasa menjadi beban bagi orang lain, merasa tidak berguna, dan mulai merendahkan dirinya sendiri. Ibnu Sina menilai sikap ini sangat berbahaya bagi proses pemulihan. Menurut beliau, manusia yang sakit tetap memiliki nilai dan martabat yang utuh. Sakit tidak mengurangi nilai seseorang sebagai manusia. Ketika seseorang menjaga harga dirinya, jiwanya menjadi lebih kuat, dan kekuatan jiwa ini memberi pengaruh positif pada tubuh. Cara lain untuk menguatkan diri adalah dengan menjaga harapan. Ibnu Sina percaya bahwa harapan adalah salah satu kekuatan terbesar dalam diri manusia. Harapan bukan sekadar angan-angan kosong, melainkan sikap batin yang membuka kemungkinan sembuh. Ketika harapan hidup, tubuh seakan mendapat pesan bahwa ia masih perlu berjuang. Namun harapan yang dimaksud bukan harapan yang tergesa-gesa, melainkan harapan yang tenang, realistis, dan disertai usaha. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan pikiran. Pikiran yang terus-menerus memikirkan penyakit akan memperbesar rasa sakit itu sendiri. Bukan berarti mengabaikan kondisi tubuh, tetapi tidak membiarkan penyakit menjadi satu-satunya isi pikiran. Mengalihkan perhatian pada hal-hal yang menenangkan, bermakna, dan memberi rasa syukur adalah bagian dari terapi batin yang sangat berharga. Menguatkan diri saat sakit juga berarti berdamai dengan waktu. Banyak orang ingin sembuh secepat mungkin, lalu kecewa ketika prosesnya berjalan lambat. Ibnu Sina mengingatkan bahwa setiap penyembuhan memiliki ritmenya sendiri. Tubuh manusia bukan mesin yang bisa dipaksa. Ketika seseorang belajar sabar terhadap proses, ia tidak lagi menambah beban batin pada dirinya sendiri. Dalam pandangan Ibnu Sina, sabar bukan sikap pasif, melainkan kekuatan aktif. Sabar adalah kemampuan menahan keputusasaan, menjaga akal tetap jernih, dan tidak membiarkan emosi merusak keseimbangan jiwa. Orang yang sabar saat sakit bukan berarti tidak merasakan sakit,
tetapi ia tidak membiarkan sakit itu merampas seluruh kendali hidupnya. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya niat untuk hidup sehat. Niat ini bukan sekadar keinginan, tetapi kesadaran untuk merawat diri dengan penuh tanggung jawab. Orang yang menguatkan dirinya akan lebih memperhatikan apa yang ia makan, bagaimana ia beristirahat, dan bagaimana ia memperlakukan pikirannya sendiri. Semua ini adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang dipercayakan kepadanya. Salah satu pesan paling dalam dari Ibnu Sina adalah bahwa penyakit seringkali menjadi guru yang tersembunyi. Ia memaksa manusia berhenti, merenung, dan menilai ulang hidupnya. Banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan, ketenangan, dan makna hidup justru ketika sakit. Jika pelajaran ini disadari, maka sakit tidak lagi hanya menjadi penderitaan, tetapi juga jalan menuju kebijaksanaan. Menguatkan diri juga berarti tidak mengisolasi diri secara batin. Walaupun tubuh membutuhkan istirahat, jiwa tetap membutuhkan hubungan, doa, dan dukungan. Ibnu Sina memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial dan spiritual. Hubungan yang hangat, kata-kata yang menenangkan, dan doa yang tulus dapat memperkuat jiwa, dan jiwa yang kuat akan membantu tubuh bertahan. Dalam menghadapi rasa sakit, Ibnu Sina mengajarkan untuk tidak membenci tubuh sendiri. Tubuh yang sakit bukan musuh, melainkan bagian dari diri yang sedang berjuang. Ketika seseorang memperlakukan tubuhnya dengan kelembutan, bukan dengan kemarahan, ia menciptakan suasana batin yang lebih kondusif untuk pemulihan. Ibnu Sina juga mengingatkan agar manusia tidak mendefinisikan dirinya hanya dari penyakitnya. Penyakit adalah kondisi, bukan identitas. Seseorang bukan orang sakit sepanjang hidupnya, melainkan manusia yang sedang melalui fase sakit. Perbedaan cara memandang ini sangat penting, karena ia menjaga harapan dan harga diri tetap hidup. Menguatkan diri menurut Ibnu Sina pada akhirnya adalah perjalanan batin. Perjalanan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, untuk memahami keterbatasan, dan untuk menyadari bahwa di balik kelemahan fisik, manusia masih memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Kekuatan ini mungkin tidak menghilangkan sakit seketika, tetapi ia membuat manusia mampu bertahan, belajar, dan perlahan bangkit. Ketika sakit terasa berat, ingatlah bahwa tubuhmu sedang bekerja, bukan menyerah. Setiap napas, setiap detak jantung, adalah tanda bahwa kehidupan masih berjuang di dalam dirimu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa selama kehidupan masih ada, harapan tidak pernah benar-benar padam. Maka bangkit dari sakit bukan hanya tentang berdiri dan kembali beraktivitas, tetapi tentang bangkitnya kesadaran, keteguhan hati, dan kepercayaan pada proses. Dengan jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, dan harapan yang terjaga, manusia tidak hanya sedang menuju kesembuhan, tetapi juga menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup itu sendiri. Dalam pandangan Ibnu Sina, kekuatan terbesar manusia seringkali justru muncul ketika ia berada di titik paling lemah. Saat tubuh tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya, jiwa dipanggil untuk mengambil peran yang lebih besar. Disinilah banyak orang menemukan bahwa mereka memiliki daya tahan batin yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Sakit, meski menyakitkan, membuka pintu menuju kesadaran baru tentang siapa diri kita sebenarnya. Ibnu Sina melihat bahwa banyak penyakit diperberat oleh kegelisahan yang berlarut-larut. Pikiran yang terus dikejar rasa takut akan masa depan, rasa menyesal akan masa lalu, atau kecemasan yang tidak jelas sumbernya, perlahan menguras energi hidup. Karena itu, menguatkan diri berarti mengembalikan pikiran ke saat ini. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, sekecil apapun itu, adalah bentuk kekuatan yang nyata. Ketika seseorang sakit, ia sering membandingkan dirinya dengan masa lalu, saat tubuhnya masih kuat dan bebas bergerak. Perbandingan ini tanpa disadari melukai jiwa. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap fase kehidupan memiliki hukumnya sendiri. Masa sehat dan masa sakit bukan untuk dibandingkan, melainkan dipahami. Dengan pemahaman ini, hati menjadi lebih lapang dan tidak terjebak dalam penyesalan yang melemahkan. Menguatkan diri juga berarti memberi makna pada penderitaan. Tanpa makna, sakit hanya terasa sebagai beban yang sia-sia. Dengan makna,
sakit bisa menjadi jalan pendewasaan jiwa. Ibnu Sina percaya bahwa manusia yang mampu memaknai penderitaannya akan keluar dari sakit dengan kebijaksanaan yang lebih dalam, meski prosesnya tidak selalu mudah. Dalam kondisi sakit, ibadah batin menjadi sangat penting. Bukan hanya dalam bentuk ritual, tetapi dalam sikap hati yang berserah dan percaya. Kepercayaan ini menenangkan jiwa, dan jiwa yang tenang membantu tubuh beradaptasi dengan lebih baik. Ibnu Sina melihat bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta memberi kekuatan yang tidak bisa diukur oleh obat apapun. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kata-kata yang diucapkan, bahkan kepada diri sendiri. Ucapan adalah cerminan pikiran, dan pikiran memengaruhi kondisi batin. Ketika seseorang terus berkata bahwa dirinya lemah dan tidak berdaya, kata-kata itu membentuk suasana jiwa yang suram. Sebaliknya, kata-kata yang lembut dan penuh harapan, meski sederhana, dapat menjadi penopang batin yang kuat. Menguatkan diri berarti belajar memaafkan diri sendiri. Banyak orang menyalahkan dirinya atas penyakit yang dialami, entah karena gaya hidup di masa lalu atau keputusan yang pernah diambil. Ibnu Sina memandang penyesalan yang berlebihan sebagai beban jiwa. Belajar dari masa lalu itu perlu, tetapi menyiksa diri dengan rasa bersalah hanya akan memperlambat pemulihan. Dalam proses penyembuhan, Ibnu Sina menilai bahwa keseimbangan antara usaha lahir dan batin sangat penting. Berobat, menjaga pola hidup, dan mengikuti nasihat medis adalah bagian dari ikhtiar. Namun ikhtiar itu perlu disertai dengan ketenangan jiwa dan keyakinan bahwa hasil akhirnya berada di luar kuasa manusia. Ketika keseimbangan ini terjaga, hati tidak mudah hancur oleh kekecewaan. Ia juga mengajarkan agar manusia tetap merasa terhubung dengan kehidupan, meskipun ruang geraknya terbatas. Menikmati cahaya pagi, mendengarkan suara alam, atau merasakan kehadiran orang-orang terdekat adalah cara-cara sederhana untuk menjaga jiwa tetap hidup. Hal-hal kecil ini seringkali menjadi sumber kekuatan yang besar ketika tubuh sedang lemah. Sakit juga mengajarkan manusia untuk merendahkan hati. Ibnu Sina melihat kerendahan hati sebagai pintu kebijaksanaan. Ketika seseorang menyadari keterbatasannya, ia lebih mudah menerima pertolongan, nasihat, dan kasih sayang. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mempercepat pemulihan batin. Menguatkan diri bukan berarti menolak rasa sakit atau berpura-pura kuat. Justru dengan mengakui rasa sakit itu apa adanya, manusia memberi ruang bagi dirinya untuk sembuh. Ibnu Sina memahami bahwa kejujuran terhadap kondisi diri adalah langkah awal menuju keseimbangan. Seiring waktu, orang yang mampu menguatkan dirinya saat sakit seringkali mengalami perubahan cara pandang terhadap hidup. Hal-hal yang dulu dianggap penting menjadi terasa sepele, sementara hal-hal sederhana seperti kesehatan, ketenangan, dan waktu bersama orang tercinta menjadi sangat berharga. Inilah salah satu hikmah besar dari sakit yang dipahami oleh Ibnu Sina. Bangkit dari sakit menurut Ibnu Sina bukan hanya tentang pulihnya tubuh, tetapi tentang tumbuhnya jiwa. Jiwa yang pernah diuji oleh kelemahan akan menjadi lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih dekat pada hakikat kehidupan. Dari proses inilah manusia tidak hanya sembuh, tetapi juga berubah menjadi versi dirinya yang lebih sadar dan lebih kuat dari sebelumnya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketika seseorang melewati masa sakit dengan kesadaran, ia sedang dibentuk menjadi manusia yang lebih utuh. Tubuh mungkin melemah, tetapi akal dan jiwa justru diberi kesempatan untuk tumbuh. Dalam keheningan sakit, manusia belajar mendengar suara hatinya sendiri, sesuatu yang sering tertutup oleh kesibukan saat sehat. Dalam keadaan ini, penting untuk menyadari bahwa setiap rasa sakit memiliki batas, meskipun batas itu tidak selalu terlihat. Banyak orang menderita bukan karena sakitnya sendiri, tetapi karena ketakutan bahwa sakit itu tidak akan pernah berakhir. Ibnu Sina mengingatkan bahwa ketakutan terhadap masa depan seringkali lebih menyakitkan daripada kenyataan yang sedang dihadapi. Dengan menenangkan pikiran dari bayangan terburuk, jiwa menjadi lebih ringan. Menguatkan diri juga berarti memperlakukan waktu sebagai sahabat, bukan musuh. Saat sakit, waktu terasa berjalan lambat, hari demi hari terasa panjang.
Namun Ibnu Sina melihat waktu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Setiap hari yang dilalui dengan kesabaran adalah langkah kecil menuju keseimbangan. Tidak ada hari yang sia-sia selama jiwa tetap dijaga. Ia juga mengajarkan bahwa manusia perlu menjaga keseimbangan antara harapan dan penerimaan. Harapan tanpa penerimaan melahirkan kegelisahan, sedangkan penerimaan tanpa harapan bisa melahirkan keputusasaan. Keseimbangan di antara keduanya menciptakan ketenangan batin. Ketika seseorang berharap sembuh sambil menerima prosesnya, hatinya tidak mudah goyah. Dalam sakit, seringkali manusia dipaksa untuk berhenti dari ritme hidup yang terlalu cepat. Ibnu Sina melihat ini sebagai kesempatan, bukan hukuman. Kesempatan untuk menata ulang prioritas, untuk mengenali apa yang benar-benar penting, dan untuk kembali pada kesederhanaan. Banyak jiwa justru menemukan kedamaian setelah belajar melambat. Menguatkan diri juga berarti menjaga hubungan dengan makna hidup. Seseorang yang sakit tetapi merasa hidupnya tetap bermakna akan memiliki daya tahan yang lebih besar. Ibnu Sina percaya bahwa makna memberi energi pada jiwa. Energi inilah yang membantu manusia bertahan ketika tubuhnya sedang diuji. Ia juga menekankan bahwa doa, harapan, dan keyakinan bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan cara jiwa bernafas. Ketika manusia berdoa, ia sedang menenangkan hatinya dan menyerahkan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Penyerahan ini memberi ruang bagi ketenangan yang dalam. Dalam perjalanan sakit, ada saat-saat di mana seseorang merasa lelah secara batin. Pada saat seperti itu, Ibnu Sina mengajarkan untuk tidak memaksa diri terlihat kuat. Mengakui kelelahan adalah bagian dari kejujuran terhadap diri sendiri. Dari kejujuran inilah kekuatan baru perlahan tumbuh. Menguatkan diri bukan proses instan. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Berpikir lebih lembut, berbicara lebih penuh harapan, dan memperlakukan diri dengan kasih. Setiap kebiasaan kecil ini menumpuk menjadi fondasi batin yang kokoh. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa sakit tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa pesan. Pesan untuk lebih mengenal diri, untuk lebih menghargai kehidupan, dan untuk lebih dekat pada kebijaksanaan. Orang yang mampu membaca pesan ini tidak akan keluar dari sakit sebagai orang yang sama. Ketika akhirnya tubuh mulai pulih, jiwa yang telah ditempa oleh kesabaran akan menjadi lebih matang. Orang tersebut tidak hanya kembali sehat, tetapi juga lebih sadar akan batas dan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Inilah bentuk bangkit yang sejati menurut Ibnu Sina. Bangkit dari sakit bukan sekadar kembali berdiri, melainkan bangkitnya kesadaran bahwa hidup adalah amanah yang perlu dijaga dengan keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan akal. Dengan kesadaran ini, manusia tidak hanya sembuh, tetapi juga belajar hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Ibnu Sina memandang bahwa manusia yang sakit sedang berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan hakikat dirinya. Ketika semua lapisan kekuatan lahiriah mulai runtuh, yang tersisa adalah inti kesadaran. Di titik inilah seseorang belajar bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya, namun tanggung jawab untuk menjaga sikap batin tetap berada di tangannya. Dalam sakit, seringkali muncul pertanyaan tentang keadilan hidup. Mengapa ada orang yang sehat tanpa usaha, sementara yang lain harus berjuang setiap hari hanya untuk bertahan? Ibnu Sina mengajarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu perlu dijawab dengan logika, tetapi dengan kebijaksanaan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan ukuran manusia, namun selalu membawa pelajaran yang sesuai dengan kesiapan jiwa. Menguatkan diri berarti berhenti membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Setiap manusia memiliki jalannya sendiri, ujian dan waktunya sendiri. Ketika seseorang berhenti membandingkan, ia berhenti melukai dirinya sendiri. Dari sinilah ketenangan mulai tumbuh, dan ketenangan adalah sahabat setiap penyembuhan. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya menjaga niat baik terhadap kehidupan. Niat ini terlihat dari cara seseorang bangun di pagi hari meskipun tubuh terasa berat, dari kesediaan untuk tetap merawat diri walau hasilnya belum terlihat, dan dari keikhlasan untuk terus berharap tanpa memaksa takdir.
Niat baik ini membentuk sikap batin yang kuat dan stabil. Dalam perjalanan sakit, ada hari-hari di mana harapan terasa jauh. Pada hari-hari seperti itu, Ibnu Sina mengajarkan untuk kembali pada hal yang paling sederhana, bernapas dengan sadar, mensyukuri satu hal kecil, atau sekadar menyadari bahwa hari itu masih bisa dilewati. Kekuatan tidak selalu lahir dari hal besar, seringkali ia tumbuh dari kesetiaan pada hal-hal kecil. Menguatkan diri juga berarti tidak memutus hubungan dengan rasa syukur. Rasa syukur tidak menafikan rasa sakit, tetapi mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan, masih ada kehidupan yang berjalan. Syukur menjaga jiwa agar tidak tenggelam dalam kegelapan total, dan memberi cahaya kecil yang cukup untuk melangkah ke depan. Ibnu Sina memandang bahwa tubuh dan jiwa saling berbicara. Ketika jiwa dipenuhi amarah, putus asa, dan kebencian terhadap keadaan, tubuh merespons dengan ketegangan. Sebaliknya, ketika jiwa diberi ruang untuk tenang dan menerima, tubuh pun lebih mudah menyesuaikan diri. Oleh karena itu, memperbaiki keadaan batin adalah bagian penting dari ikhtiar penyembuhan. Ia juga mengingatkan bahwa manusia perlu belajar memperlakukan dirinya dengan kasih, bukan dengan tuntutan berlebihan. Banyak orang sakit justru merasa bersalah karena tidak produktif, tidak kuat, atau tidak seperti dulu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kasih terhadap diri sendiri bukan kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Menguatkan diri berarti memahami bahwa nilai hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa dilakukan, tetapi dari seberapa sadar seseorang menjalani apa yang sedang ia alami. Seseorang yang terbaring sakit tetapi mampu menjaga kejernihan hati, sejatinya sedang menjalani kehidupan dengan kualitas yang tinggi. Dalam sakit, keheningan sering menjadi teman yang tidak terhindarkan. Ibnu Sina melihat keheningan ini sebagai ruang kontemplasi. Di dalamnya, manusia bisa mendengar suara nurani, menata ulang niat hidup, dan menyadari hal-hal yang selama ini terabaikan. Keheningan ini, jika diterima dengan lapang, bisa menjadi sumber kekuatan batin yang dalam. Menguatkan diri juga berarti berani berharap tanpa mengikat hasil. Harapan yang terlalu terikat pada hasil tertentu bisa melahirkan kekecewaan. Namun harapan yang disertai keikhlasan memberi ketenangan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia berikhtiar dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasilnya dengan hati yang tenang. Ketika proses sakit berlangsung lama, jiwa diuji untuk tetap setia pada harapan. Kesetiaan inilah yang membentuk ketangguhan. Bukan ketangguhan yang keras, tetapi ketangguhan yang lembut dan tahan lama. Jiwa yang seperti ini tidak mudah hancur oleh keadaan. Pada akhirnya, bangkit dari sakit menurut Ibnu Sina adalah perjalanan menuju keseimbangan baru. Mungkin tubuh tidak kembali seperti dulu, mungkin hidup tidak sama seperti sebelumnya, tetapi jiwa menjadi lebih matang. Dari kematangan inilah lahir cara hidup yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih penuh kebijaksanaan. Dan ketika seseorang akhirnya mampu berdiri kembali, baik secara fisik maupun batin, ia membawa sesuatu yang berharga dari perjalanan sakitnya. Pemahaman bahwa hidup adalah anugerah yang rapuh, namun penuh makna. Dari pemahaman inilah lahir kekuatan sejati, kekuatan untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih dekat pada hakikatnya. Ibnu Sina juga menekankan bahwa salah satu bentuk kekuatan terdalam manusia adalah kemampuannya untuk tetap jujur pada dirinya sendiri. Dalam sakit, kejujuran ini diuji. Ada rasa ingin terlihat baik-baik saja, ingin dianggap kuat, padahal batin sedang rapuh. Menurut beliau, kepura-puraan hanya akan menambah beban jiwa. Ketika seseorang berani mengakui kelemahannya, ia justru membuka pintu bagi ketenangan yang lebih dalam. Dalam proses ini, manusia belajar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Ada batas antara usaha dan penerimaan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia wajib berusaha menjaga kesehatannya, mencari pengobatan, dan merawat dirinya. Namun ia juga perlu memahami bahwa hasil akhir bukan sepenuhnya miliknya. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari tekanan yang berlebihan. Menguatkan diri juga berarti melatih pikiran untuk tidak terus-menerus bertanya, "Mengapa aku?" tetapi mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari?"
Perubahan cara bertanya ini mengubah arah batin. Dari perlawanan menuju pemahaman, dari kemarahan menuju kebijaksanaan. Ibnu Sina percaya bahwa akal manusia mampu menuntun jiwa keluar dari penderitaan batin jika digunakan dengan jernih. Dalam sakit, ritme hidup berubah. Banyak hal yang harus ditinggalkan sementara, bahkan mungkin selamanya. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang ia adalah awal dari cara hidup yang baru. Cara hidup yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih menghargai diri sendiri. Menguatkan diri berarti menerima bahwa hidup tidak selalu tentang bergerak maju dengan cepat. Ada fase di mana bertahan adalah bentuk keberanian tertinggi. Ada fase di mana beristirahat adalah bagian dari perjuangan. Ibnu Sina memandang istirahat bukan sebagai kemalasan, tetapi sebagai kebutuhan alamiah tubuh dan jiwa. Ia juga mengajarkan pentingnya menjaga niat baik terhadap orang lain. Rasa iri, dengki, atau kepahitan terhadap mereka yang sehat justru akan mengeraskan hati. Sebaliknya, mendoakan kebaikan orang lain membersihkan jiwa dan membuat batin lebih ringan. Jiwa yang ringan memberi ruang bagi kesembuhan. Dalam perjalanan sakit, seseorang sering menemukan bahwa banyak hal yang dulu dikejar ternyata tidak sepenting yang dibayangkan. Jabatan, pengakuan, dan kesibukan kehilangan daya tariknya. Ibnu Sina melihat ini sebagai proses penyucian niat. Ketika niat kembali sederhana, jiwa menemukan kedamaiannya. Menguatkan diri juga berarti menjaga hubungan dengan makna spiritual kehidupan. Kesadaran bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekadar kenyamanan fisik memberi kekuatan yang luar biasa. Ibnu Sina memandang bahwa manusia yang terhubung dengan tujuan hidupnya akan lebih mampu menerima ujian dengan lapang dada. Ketika sakit berkepanjangan, manusia diuji untuk tetap lembut pada dirinya sendiri. Ada hari-hari di mana kemajuan terasa tidak ada. Pada hari-hari seperti itu, Ibnu Sina mengajarkan agar manusia tidak menghakimi dirinya. Proses penyembuhan tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sering terjadi di dalam. Menguatkan diri berarti percaya bahwa setiap usaha kecil memiliki makna. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap pikiran yang ditenangkan, setiap niat baik yang dijaga, semuanya membentuk jaringan kekuatan batin yang perlahan menopang tubuh. Tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Ibnu Sina juga menekankan bahwa manusia perlu menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas. Tidak menutup mata dari kondisi yang ada, namun juga tidak mematikan harapan. Keseimbangan inilah yang membuat jiwa tidak terombang-ambing antara optimisme kosong dan keputusasaan. Sakit mengajarkan manusia untuk mengenal batasnya. Namun mengenal batas bukan berarti berhenti bermimpi, melainkan bermimpi dengan kebijaksanaan. Ibnu Sina percaya bahwa manusia yang memahami batasnya justru mampu menjalani hidup dengan lebih tenang dan terarah. Bangkit dari sakit, dalam makna terdalamnya, adalah bangkitnya kesadaran akan nilai hidup. Nilai bahwa setiap hari yang dilalui adalah karunia, bahwa setiap napas adalah amanah, dan bahwa setiap ujian membawa potensi pertumbuhan. Dengan kesadaran ini, manusia tidak hanya pulih, tetapi juga menemukan cara baru untuk hidup dengan hati yang lebih damai dan jiwa yang lebih kuat. Ibnu Sina memahami bahwa penderitaan yang dialami manusia tidak selalu untuk dihindari, tetapi seringkali untuk dipahami. Dalam sakit, manusia diajak melihat dirinya tanpa topeng, tanpa kesibukan yang menipu, tanpa ilusi kekuatan semu. Yang tersisa hanyalah diri yang apa adanya. Dari titik inilah pemulihan batin bisa dimulai. Menguatkan diri berarti belajar duduk bersama rasa sakit tanpa membencinya. Banyak orang menghabiskan tenaga untuk melawan rasa sakit secara batin, padahal perlawanan itu justru menambah ketegangan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketika rasa sakit diterima dengan kesadaran, ia tidak lagi sepenuhnya menguasai jiwa. Ia tetap ada, tetapi tidak mendominasi seluruh kehidupan batin. Dalam keadaan sakit, manusia sering merasa hidupnya terhenti. Namun Ibnu Sina melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Ketika tubuh tidak bisa bergerak bebas, jiwa justru memiliki ruang untuk bergerak lebih dalam. Merenung,
memahami, dan menyadari hal-hal yang selama ini terlewatkan. Menguatkan diri juga berarti menjaga hubungan yang jujur dengan harapan. Bukan harapan yang memaksa, tetapi harapan yang lembut. Harapan yang berkata, "Aku berusaha hari ini," tanpa menuntut hasil besar. Harapan semacam ini menenangkan jiwa dan memberi energi yang stabil. Ibnu Sina mengingatkan bahwa penderitaan seringkali membuat manusia lebih peka terhadap kehidupan. Orang yang pernah sakit biasanya lebih menghargai hal-hal kecil. Pagi yang tenang, tubuh yang sedikit lebih ringan, atau senyum orang terdekat. Kepekaan ini adalah tanda bahwa jiwa sedang tumbuh. Dalam proses ini, manusia juga belajar tentang ketergantungan. Ketergantungan pada bantuan orang lain, pada doa, dan pada rahmat Tuhan. Ibnu Sina memandang ketergantungan ini bukan sebagai kelemahan, melainkan pengingat bahwa manusia tidak diciptakan untuk berdiri sendiri. Kesadaran ini melembutkan hati dan menguatkan jiwa. Menguatkan diri berarti membiarkan diri ditolong, tanpa rasa malu. Banyak orang ingin sembuh sendirian, padahal dukungan adalah bagian dari penyembuhan. Ketika seseorang menerima bantuan dengan lapang, ia sedang menjaga keseimbangan batinnya. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa kesedihan dan ketakutan adalah emosi manusiawi. Yang penting bukan menghilangkannya secara paksa, tetapi mengelolanya dengan bijak. Emosi yang ditekan justru akan memberatkan jiwa. Emosi yang diakui dengan kesadaran akan lebih mudah mereda. Dalam sakit, manusia belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Kadang kekuatan itu hadir dalam diam, dalam kesabaran yang tidak terlihat, dan dalam doa yang tidak terdengar. Ibnu Sina menghargai kekuatan batin semacam ini sebagai bentuk keberanian yang tinggi. Menguatkan diri juga berarti menata ulang hubungan dengan diri sendiri. Berhenti menuntut kesempurnaan, berhenti membandingkan diri dengan standar masa lalu, dan mulai menghargai apa yang bisa dilakukan hari ini. Sikap ini menjaga jiwa tetap stabil di tengah perubahan. Ketika seseorang mampu menjalani sakit dengan kesadaran, ia akan keluar dengan pandangan hidup yang lebih jernih. Ia tidak lagi mengejar hidup dengan tergesa-gesa, tetapi menjalaninya dengan kehadiran penuh. Inilah salah satu buah kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan. Ibnu Sina percaya bahwa setiap ujian membawa potensi untuk mendekatkan manusia pada hakikat hidup. Hakikat bahwa hidup bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keseimbangan antara tubuh, akal, dan jiwa. Ketika keseimbangan ini mulai dipahami, manusia tidak lagi takut pada kelemahan. Bangkit dari sakit, pada akhirnya, adalah proses menyadari bahwa hidup tetap bernilai meski tidak sempurna, bahwa diri tetap berharga meski rapuh, dan bahwa di balik setiap keterbatasan, selalu ada ruang untuk bertumbuh. Dengan pemahaman ini, manusia tidak hanya bertahan dari sakit, tetapi juga membawa pulang pelajaran yang akan membimbingnya sepanjang hidup. Pelajaran tentang kesabaran, penerimaan, dan kebijaksanaan. Inilah kebangkitan sejati menurut Ibnu Sina, kebangkitan yang dimulai dari dalam, lalu perlahan memancar ke seluruh kehidupan. Ibnu Sina menegaskan bahwa salah satu anugerah tersembunyi dari sakit adalah munculnya kejernihan batin. Ketika tubuh dibatasi, pikiran tidak lagi berlari ke banyak arah. Dari keterbatasan inilah muncul ruang untuk melihat hidup dengan lebih jujur. Banyak hal yang dulu dianggap masalah besar perlahan mengecil, dan banyak hal sederhana justru tampak sangat berarti. Menguatkan diri berarti menjaga kejernihan ini agar tidak tertutup oleh keluhan yang berlebihan. Keluhan memang manusiawi, tetapi jika dibiarkan menguasai pikiran, ia berubah menjadi kabut yang mengaburkan harapan. Ibnu Sina mengajarkan untuk mengelola keluhan, bukan meniadakannya. Mengungkapkan secukupnya, lalu kembali pada kesadaran bahwa hidup masih berjalan. Dalam sakit, manusia belajar tentang ritme alam. Tubuh memiliki waktunya sendiri untuk pulih, seperti alam memiliki waktunya untuk berganti musim. Ibnu Sina melihat bahwa melawan ritme ini hanya akan memperpanjang penderitaan. Sebaliknya, mengikuti ritme dengan sabar membantu jiwa dan tubuh bergerak selaras. Menguatkan diri juga berarti menjaga hubungan dengan akal sehat. Saat sakit,
Emosi mudah membesar dan pikiran mudah terseret ke kesimpulan yang gelap. Ibnu Sina menekankan peran akal untuk menimbang, menenangkan, dan mengingatkan jiwa agar tidak tenggelam dalam prasangka buruk. Akal yang jernih adalah penopang utama jiwa yang sedang diuji. Ia juga mengingatkan bahwa manusia perlu memberi ruang pada kegembiraan kecil. Tertawa ringan, menikmati cerita, atau merasakan kehangatan kebersamaan adalah obat batin yang sering diremehkan. Kegembiraan ini tidak menafikan sakit, tetapi memberi jeda bagi jiwa untuk bernafas. Menguatkan diri berarti menjaga hubungan yang sehat dengan kesendirian. Ada saatnya manusia perlu sendiri untuk merenung, tetapi ada juga saatnya ia perlu ditemani agar tidak tenggelam dalam pikiran sendiri. Ibnu Sina mengajarkan keseimbangan. Tidak menghindari kesendirian, namun tidak pula terkurung di dalamnya. Dalam perjalanan sakit, manusia sering dihadapkan pada pertanyaan tentang makna hidup yang lebih dalam. Ibnu Sina memandang pertanyaan ini sebagai tanda kedewasaan jiwa. Ketika seseorang mulai mencari makna, ia sedang melampaui sekadar bertahan, menuju pemahaman. Menguatkan diri juga berarti menata ulang hubungan dengan keinginan. Banyak keinginan yang harus ditunda atau dilepaskan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tetapi memilih ketenangan daripada kegelisahan. Jiwa yang tidak dikuasai oleh keinginan berlebihan akan lebih tenang menghadapi sakit. Ia juga menekankan pentingnya menjaga niat hidup yang lurus. Ketika niat terjaga, manusia tidak mudah goyah oleh perubahan kondisi. Niat yang lurus menjadi kompas batin yang menuntun langkah, meski jalannya tidak mudah. Menguatkan diri berarti mempercayai bahwa apa yang sedang dialami memiliki tempat dalam perjalanan hidup. Mungkin tempat itu belum terlihat maknanya sekarang, tetapi ia sedang membentuk sesuatu di dalam diri. Ibnu Sina percaya bahwa waktu akan membuka pemahaman itu bagi mereka yang bersabar. Dalam sakit, manusia belajar bahwa kekuatan tidak selalu berwujud kemampuan untuk melakukan banyak hal, tetapi kemampuan untuk tetap hadir dalam setiap keadaan. Hadir dengan kesadaran, dengan penerimaan, dan dengan harapan yang tenang. Ketika seseorang mampu menjalani sakit dengan sikap ini, ia tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh penderitaan. Ia mungkin masih merasakan sakit, tetapi ia tidak kehilangan dirinya. Inilah bentuk kemenangan batin yang diajarkan Ibnu Sina. Dan dari kemenangan batin inilah, perlahan-lahan, kebangkitan sejati dimulai. Kebangkitan yang tidak hanya memulihkan tubuh, tetapi juga menata ulang cara manusia memandang hidup. Kebangkitan yang membuat seseorang lebih lembut pada dirinya, lebih bijaksana dalam melangkah, dan lebih sadar bahwa setiap fase kehidupan, termasuk sakit, memiliki peran dalam membentuk manusia yang utuh. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang mampu menjaga kesadaran di tengah sakit sedang melatih kualitas jiwa yang paling mulia, keteguhan. Keteguhan bukan berarti tidak goyah, tetapi kemampuan untuk kembali tenang setiap kali goyah itu datang. Setiap kali hati melemah lalu bangkit kembali, disitulah jiwa ditempa. Menguatkan diri berarti menyadari bahwa rasa lelah, bosan, dan putus asa yang muncul bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan. Ibnu Sina memahami bahwa jiwa manusia memiliki batas, dan ketika batas itu tersentuh, yang dibutuhkan bukan paksaan, tetapi kelembutan. Kelembutan terhadap diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan yang sering terlupakan. Dalam sakit, manusia belajar bahwa hidup tidak selalu tentang hasil, tetapi tentang proses. Proses menerima, proses memahami, dan proses menata ulang batin. Ibnu Sina memandang proses ini sama berharganya dengan kesembuhan itu sendiri. Karena dari proses inilah lahir kedalaman jiwa yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Menguatkan diri juga berarti menjaga kesetiaan pada nilai-nilai kebaikan. Ketika seseorang tetap memilih berpikir baik, berkata lembut, dan berprasangka baik meski sedang menderita, ia sedang menjaga cahaya di dalam dirinya. Cahaya inilah yang memberi arah saat keadaan terasa gelap. Ibnu Sina menekankan bahwa manusia tidak boleh mengukur kemajuan hanya dari tubuh. Ada kemajuan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Bertambahnya kesabaran, melunaknya hati,
dan meningkatnya kedekatan dengan makna hidup. Kemajuan batin ini seringkali menjadi fondasi bagi pemulihan lahir. Menguatkan diri berarti memberi izin pada diri untuk berubah. Sakit sering mengubah cara hidup, cara berpikir, dan cara memandang dunia. Ibnu Sina mengajarkan bahwa perubahan ini tidak perlu ditakuti. Ia bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih selaras dengan diri sendiri. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah kembali menjadi seperti dulu, tetapi menemukan cara baru untuk hidup dengan kondisi yang ada. Kekuatan ini lahir dari penerimaan yang jernih dan niat yang tulus untuk tetap menjaga kehidupan. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki waktu kebangkitannya sendiri. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan. Setiap langkah kecil menuju keseimbangan adalah kemenangan. Jiwa yang memahami hal ini tidak mudah terguncang oleh lambatnya proses. Menguatkan diri berarti memelihara keyakinan bahwa hidup selalu layak dijalani, bahkan ketika ia terasa berat. Keyakinan ini bukan keyakinan buta, tetapi keyakinan yang lahir dari pemahaman bahwa setiap fase membawa pelajaran dan peluang pertumbuhan. Ketika seseorang mampu melihat sakit sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari segalanya, ia telah melangkah jauh dalam kebijaksanaan. Ibnu Sina memandang kebijaksanaan ini sebagai tanda kedewasaan jiwa. Bangkit dari sakit adalah tentang menemukan kembali keseimbangan antara menerima dan berharap, antara berusaha dan berserah, antara tubuh dan jiwa. Keseimbangan inilah yang menuntun manusia keluar dari gelap menuju terang secara perlahan namun pasti. Dan ketika kebangkitan itu terjadi, manusia tidak hanya membawa tubuh yang lebih kuat, tetapi juga jiwa yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih memahami arti hidup. Inilah warisan pemikiran Ibnu Sina tentang kekuatan manusia dalam menghadapi sakit, bahwa di balik kelemahan, selalu ada potensi kebangkitan yang menunggu untuk disadari. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia yang sedang sakit seringkali merasa sendirian, seakan tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Namun menurut beliau, kesendirian ini bisa menjadi dua hal, jurang yang menenggelamkan, atau ruang yang mematangkan. Perbedaannya terletak pada bagaimana jiwa menyikapinya. Jika kesendirian diisi dengan perenungan yang jujur dan penuh kesadaran, ia berubah menjadi tempat lahirnya kekuatan baru. Menguatkan diri berarti belajar hadir sepenuhnya dalam keadaan sekarang. Bukan hidup di masa lalu yang penuh penyesalan, dan bukan pula di masa depan yang dipenuhi ketakutan. Ibnu Sina melihat bahwa banyak penderitaan batin berasal dari pikiran yang tidak berada di saat ini. Ketika seseorang mampu berkata, "Hari ini aku menjalani apa yang ada," beban jiwa perlahan berkurang. Dalam sakit, manusia belajar bahwa hidup tidak selalu bisa direncanakan. Banyak rencana runtuh, banyak harapan tertunda. Ibnu Sina mengajarkan bahwa fleksibilitas batin adalah kunci ketahanan. Jiwa yang kaku mudah patah, sementara jiwa yang lentur mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Menguatkan diri juga berarti mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Ada luka yang butuh waktu, ada kelemahan yang harus diterima terlebih dahulu sebelum dipulihkan. Kesadaran ini mencegah manusia terjebak dalam kekecewaan yang berulang. Ibnu Sina menekankan bahwa manusia perlu menjaga hubungan yang sehat dengan pikiran-pikirannya. Tidak setiap pikiran harus dipercaya, tidak setiap kekhawatiran adalah kenyataan. Akal yang jernih berfungsi untuk menyaring, menenangkan, dan mengarahkan. Dengan akal yang terjaga, jiwa tidak mudah terseret ke dalam keputusasaan. Menguatkan diri berarti tetap menghormati kehidupan, meski dalam kondisi terbatas. Menghormati dengan cara merawat tubuh sebaik yang bisa dilakukan, menjaga pikiran dari prasangka buruk, dan memelihara harapan yang sederhana namun tulus. Sikap ini adalah bentuk syukur yang paling nyata. Dalam perjalanan sakit, manusia sering diuji dengan rasa tidak adil. Namun Ibnu Sina mengajarkan bahwa keadilan hidup tidak selalu bisa dipahami dari satu sudut pandang. Apa yang terasa berat hari ini mungkin menjadi sumber kebijaksanaan di masa depan. Jiwa yang bersedia menunggu akan menemukan makna itu pada waktunya.
Menguatkan diri juga berarti menjaga kelembutan hati terhadap orang-orang di sekitar. Sakit kadang membuat seseorang mudah tersinggung dan marah. Ibnu Sina mengingatkan bahwa menjaga akhlak di tengah penderitaan adalah tanda kekuatan batin yang tinggi. Kelembutan ini bukan hanya menenangkan orang lain, tetapi juga menenangkan diri sendiri. Ia juga mengajarkan bahwa manusia tidak perlu takut pada perubahan yang dibawa oleh sakit. Perubahan bukan selalu kehilangan, seringkali ia adalah penyesuaian menuju bentuk kehidupan yang lebih seimbang. Jiwa yang terbuka pada perubahan akan lebih mudah menemukan ketenangan. Menguatkan diri berarti memahami bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa lama kita hidup, tetapi tentang seberapa sadar kita menjalaninya. Seseorang yang sakit namun penuh kesadaran seringkali lebih hidup daripada orang yang sehat namun lalai. Kesadaran inilah yang memberi kualitas pada kehidupan. Ibnu Sina percaya bahwa penderitaan yang dijalani dengan kesadaran akan meninggalkan bekas yang baik pada jiwa. Bekas berupa kebijaksanaan, empati, dan kedalaman rasa. Bekas ini tidak hilang meski tubuh telah pulih. Ketika suatu hari seseorang menoleh ke belakang dan mengenang masa sakitnya, ia mungkin tidak lagi melihatnya sebagai masa yang hanya dipenuhi rasa sakit. Ia akan melihatnya sebagai masa pembentukan, masa di mana dirinya ditempa untuk menjadi lebih matang dan lebih mengenal hakikat hidup. Dan dari semua itu, satu pelajaran besar muncul, bahwa manusia lebih kuat dari yang ia kira. Bahwa di balik tubuh yang rapuh, ada jiwa yang mampu bertahan, belajar, dan bangkit. Inilah inti ajaran Ibnu Sina tentang sakit dan kebangkitan, bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari kesehatan, tetapi dari kesadaran yang tumbuh di tengah keterbatasan. Dengan kesadaran inilah, manusia melangkah perlahan keluar dari sakit, membawa bukan hanya harapan sembuh, tetapi juga pemahaman baru tentang hidup. Pemahaman yang akan menuntunnya untuk menjalani hari-hari selanjutnya dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketika manusia mampu bertahan di masa sakit tanpa kehilangan kejernihan hati, sesungguhnya ia sedang membangun fondasi batin yang sangat kokoh. Fondasi ini tidak hanya berguna saat sakit, tetapi akan menopang dirinya dalam setiap ujian kehidupan. Orang yang pernah belajar sabar dalam rasa sakit biasanya lebih tenang menghadapi kesulitan lain di kemudian hari. Menguatkan diri berarti memahami bahwa setiap hari tidak harus diisi dengan kemajuan besar. Ada hari-hari di mana satu-satunya pencapaian adalah mampu melewati hari itu sendiri. Dalam pandangan Ibnu Sina, ini sudah cukup. Jiwa tidak diukur dari seberapa cepat ia pulih, tetapi dari kesetiaannya untuk tetap hadir dan tidak menyerah. Dalam sakit, manusia belajar bahwa keheningan bukanlah kekosongan. Keheningan adalah ruang di mana hati berbicara lebih jujur. Ibnu Sina memandang keheningan sebagai guru yang lembut. Di dalamnya, manusia bisa mendengar apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jiwanya, bukan apa yang dituntut oleh dunia luar. Menguatkan diri juga berarti menjaga niat untuk tetap hidup dengan penuh makna, meskipun kondisi tidak ideal. Makna tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari sikap batin yang dijaga. Sikap untuk tetap bersyukur, tetap berdoa, dan tetap berharap dengan tenang adalah bentuk makna yang mendalam. Ibnu Sina mengingatkan bahwa sakit seringkali mengajarkan manusia tentang batas. Namun batas bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Dengan menghormati batas tubuh dan jiwa, manusia belajar hidup lebih selaras dengan dirinya sendiri. Dari keselarasan inilah ketenangan tumbuh. Menguatkan diri berarti berhenti menilai diri dengan ukuran orang lain. Ukuran sehat dan kuat bagi satu orang belum tentu sama bagi orang lain. Ibnu Sina menekankan pentingnya mengenal diri sendiri. Jiwa yang mengenal dirinya tidak mudah terseret oleh rasa iri atau rendah diri. Dalam perjalanan sakit, manusia juga belajar tentang kesabaran yang tidak bersuara. Kesabaran yang tidak diumumkan, tidak dipamerkan, dan tidak dituntut pengakuan. Kesabaran seperti ini justru yang paling murni. Ibnu Sina memandangnya sebagai tanda kematangan jiwa. Menguatkan diri berarti mempercayai bahwa kehidupan tidak pernah sepenuhnya meninggalkan seseorang. Selama napas masih ada, selalu ada peluang untuk belajar,
mencintai, dan bertumbuh. Keyakinan ini menjaga jiwa tetap hangat di tengah dinginnya penderitaan. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa manusia perlu berhenti memusuhi rasa sakit secara batin. Memusuhi hanya akan mengeraskan hati. Sebaliknya, memperlakukan rasa sakit sebagai bagian dari proses kehidupan membuat jiwa lebih lentur dan tahan uji. Dalam sakit, banyak orang menemukan kembali hubungan yang lebih tulus dengan Tuhan. Bukan hubungan yang penuh tuntutan, tetapi hubungan yang penuh kepercayaan. Ibnu Sina melihat kepercayaan ini sebagai sumber ketenangan yang tidak tergantikan. Ketika hati bersandar, beban terasa lebih ringan. Menguatkan diri juga berarti menjaga harapan tanpa kebisingan. Harapan yang tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi tetap hidup dalam diam. Harapan seperti ini memberi energi yang stabil dan tidak mudah runtuh oleh keadaan. Seiring waktu, manusia yang menjalani sakit dengan kesadaran akan merasakan perubahan halus dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka, lebih memahami penderitaan orang lain, dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Perubahan ini adalah tanda bahwa jiwa telah belajar. Ibnu Sina percaya bahwa orang yang keluar dari sakit dengan jiwa yang lebih sadar adalah orang yang telah memperoleh harta yang sangat berharga. Harta itu bukan berupa materi, tetapi berupa kebijaksanaan yang akan membimbingnya sepanjang hidup. Dan ketika tubuh perlahan pulih atau setidaknya stabil, jiwa yang telah ditempa tidak lagi sama. Ia lebih tenang menghadapi ketidakpastian, lebih kuat dalam kesunyian, dan lebih lembut dalam memandang kehidupan. Bangkit dari sakit, menurut Ibnu Sina, pada akhirnya adalah tentang bangkitnya kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya. Bukan hanya tubuh yang berjalan di dunia, tetapi jiwa yang sedang belajar memahami makna hidup. Dari kesadaran inilah lahir kekuatan sejati, kekuatan untuk menjalani hidup apa adanya, dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih teguh. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pada titik tertentu dalam sakit, manusia akan dihadapkan pada pilihan batin, tenggelam dalam rasa tidak berdaya, atau bangkit dengan kesadaran yang baru. Pilihan ini tidak selalu disadari, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika seseorang memilih untuk tetap menjaga kejernihan hati, ia sedang menyalakan cahaya kecil di dalam kegelapan. Menguatkan diri berarti memberi makna pada keberadaan diri, meskipun tubuh tidak bisa melakukan banyak hal. Keberadaan bukan hanya soal aktivitas, tetapi soal kesadaran. Seseorang yang terbaring sakit namun hadir sepenuhnya dalam doanya, pikirannya, dan penerimaannya, sedang menjalani kehidupan dengan kualitas yang tinggi. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina sebagai hidup yang sadar. Dalam sakit, manusia sering merasa kehilangan kendali. Namun Ibnu Sina mengingatkan bahwa selalu ada satu hal yang masih bisa dikendalikan: sikap batin. Tubuh mungkin lemah, keadaan mungkin sulit, tetapi cara memandang semuanya masih berada dalam kuasa diri. Dari sinilah kekuatan sejati lahir. Menguatkan diri juga berarti memahami bahwa penderitaan tidak selalu datang untuk menghancurkan. Seringkali ia datang untuk melembutkan hati, membersihkan niat, dan menyingkap hal-hal yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan ambisi. Ibnu Sina melihat proses ini sebagai pemurnian jiwa. Dalam perjalanan sakit, ada kalanya seseorang merasa imannya melemah. Ibnu Sina mengajarkan agar hal ini tidak ditakuti. Keraguan dan kelelahan batin adalah bagian dari perjalanan manusia. Yang penting bukan tidak pernah goyah, tetapi selalu kembali. Setiap kali hati kembali kepada ketenangan, ia menjadi sedikit lebih kuat. Menguatkan diri berarti tidak memutus hubungan dengan kehidupan, meskipun jarak fisik dari dunia luar terasa jauh. Mendengarkan suara alam, merasakan cahaya pagi, atau sekadar menyadari napas sendiri adalah cara-cara sederhana untuk tetap terhubung. Hubungan ini menjaga jiwa agar tidak terasing. Ibnu Sina juga menekankan bahwa manusia perlu memaafkan hidup. Memaafkan keadaan yang tidak sesuai harapan, memaafkan masa lalu yang mungkin penuh kesalahan, dan memaafkan diri sendiri atas keterbatasan yang ada. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang tidak perlu. Menguatkan diri berarti berhenti menunda kebahagiaan sampai tubuh sepenuhnya sembuh. Kebahagiaan kecil bisa hadir sekarang,
dalam bentuk ketenangan, rasa syukur, atau kedekatan dengan orang-orang tercinta. Ibnu Sina melihat kebahagiaan batin ini sebagai penopang penting bagi penyembuhan. Dalam sakit, manusia belajar bahwa hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang bagaimana bersikap di tengah penderitaan. Sikap inilah yang membedakan antara penderitaan yang menghancurkan dan penderitaan yang membentuk. Ibnu Sina berpihak pada yang kedua. Menguatkan diri juga berarti menjaga kejujuran dalam doa. Tidak perlu doa yang indah atau kata-kata yang sempurna. Kejujuran hati jauh lebih penting. Doa yang jujur menenangkan jiwa, dan jiwa yang tenang memberi kekuatan untuk bertahan. Ibnu Sina percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk bangkit, selama ia tidak memutus hubungan dengan harapan. Harapan ini mungkin kecil, mungkin samar, tetapi selama ia dijaga, ia akan tumbuh. Seperti benih yang tersembunyi di tanah, ia bekerja dalam diam. Seiring waktu, manusia yang menjalani sakit dengan kesadaran akan mulai merasakan perubahan halus dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi terlalu menuntut, dan tidak lagi mudah gelisah. Perubahan ini adalah tanda bahwa jiwa sedang menemukan keseimbangannya. Dan ketika hari demi hari terlewati, meskipun tidak selalu mudah, seseorang akan menyadari bahwa ia telah melangkah lebih jauh dari yang ia kira. Ia telah bertahan, ia telah belajar, dan ia telah tumbuh. Inilah kebangkitan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata. Bangkit dari sakit adalah tentang kembali mempercayai kehidupan. Mempercayai bahwa hidup, dengan segala ujian dan ketidaksempurnaannya, tetap layak dijalani. Dengan kepercayaan ini, manusia melangkah ke depan dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih matang, dan kesadaran yang lebih dalam tentang makna keberadaannya. Ibnu Sina memandang bahwa di setiap fase sakit, selalu ada kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki hubungannya dengan kehidupan itu sendiri. Bukan hubungan yang menuntut, tetapi hubungan yang lebih penuh pengertian. Ketika seseorang berhenti bertanya mengapa hidup tidak berjalan sesuai harapan, dan mulai bertanya bagaimana ia bisa hidup dengan lebih selaras, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Menguatkan diri berarti belajar membedakan antara rasa sakit dan penderitaan. Rasa sakit adalah pengalaman tubuh, sedangkan penderitaan seringkali lahir dari penolakan batin. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketika batin tidak lagi menolak apa yang sedang terjadi, penderitaan berkurang meskipun rasa sakit belum sepenuhnya hilang. Ini bukan pengingkaran, tetapi penerimaan yang bijaksana. Dalam sakit, manusia belajar bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk menjadi kuat, tetapi sering meminta kita untuk menjadi jujur. Jujur tentang rasa lelah, tentang ketakutan, dan tentang kebutuhan akan pertolongan. Kejujuran ini membebaskan jiwa dari beban kepura-puraan yang melelahkan. Menguatkan diri juga berarti merawat pikiran seperti merawat tubuh. Pikiran yang terus dipenuhi berita buruk, prasangka gelap, dan kekhawatiran berlebihan akan melemahkan jiwa. Ibnu Sina menekankan pentingnya memilih apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran, sebagaimana kita memilih apa yang kita makan untuk tubuh. Ia juga mengajarkan bahwa manusia perlu memberi ruang bagi harapan untuk bernapas. Harapan tidak harus besar, tidak harus spektakuler. Cukup harapan bahwa hari ini bisa dilewati dengan lebih tenang daripada kemarin. Harapan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada harapan besar yang rapuh. Menguatkan diri berarti menghargai setiap kemajuan sekecil apapun. Satu hari tanpa keluhan berlebihan, satu malam dengan tidur yang sedikit lebih nyenyak, atau satu momen ketenangan di tengah sakit adalah tanda bahwa kehidupan masih bergerak. Ibnu Sina melihat tanda-tanda kecil ini sebagai pesan bahwa usaha tidak sia-sia. Dalam sakit, manusia sering merasa terpisah dari dunia. Namun Ibnu Sina mengingatkan bahwa dunia tidak pernah sepenuhnya pergi. Kehadiran orang-orang yang peduli, meski hanya melalui doa atau ingatan, adalah jembatan yang menjaga jiwa tetap terhubung. Keterhubungan ini memberi rasa aman yang dalam. Menguatkan diri juga berarti memahami bahwa tidak semua hari harus bermakna besar. Ada hari-hari yang cukup dijalani tanpa penilaian.
Ibnu Sina menilai bahwa membiarkan hari berlalu tanpa menuntut apapun dari diri sendiri adalah bentuk kasih yang sangat berharga. Ia juga mengajarkan bahwa manusia perlu menata ulang harapan tentang kesembuhan. Kesembuhan bukan selalu kembali seperti semula, tetapi seringkali menjadi versi baru dari keseimbangan. Jiwa yang memahami ini tidak mudah kecewa ketika kenyataan berbeda dari bayangan. Menguatkan diri berarti membiarkan proses membentuk diri, tanpa tergesa-gesa ingin selesai. Proses ini mungkin panjang, mungkin berliku, tetapi setiap langkahnya mengandung pembelajaran. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang bersabar akan memahami makna ini pada waktunya. Dalam perjalanan sakit, manusia seringkali menemukan sisi dirinya yang paling lembut. Kelembutan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat hati lebih peka terhadap kehidupan. Dari kelembutan inilah empati tumbuh, dan dari empati lahir kebijaksanaan. Ibnu Sina melihat bahwa orang yang pernah sakit dengan kesadaran akan membawa bekas yang baik dalam hidupnya. Bekas berupa kehati-hatian dalam menjaga diri, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan kerendahan hati dalam memandang dunia. Bekas ini adalah hadiah yang tidak ternilai. Menguatkan diri pada akhirnya adalah tentang berdamai dengan kenyataan bahwa hidup selalu berubah. Tubuh berubah, keadaan berubah, dan rencana berubah. Jiwa yang menerima perubahan tidak lagi hidup dalam perlawanan, tetapi dalam aliran yang lebih tenang. Dan ketika suatu hari seseorang menyadari bahwa ia telah melalui masa-masa sulit itu, ia akan memahami bahwa kebangkitannya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi perlahan, dalam diam, melalui kesabaran yang dijaga, harapan yang dirawat, dan kesadaran yang terus tumbuh. Inilah jalan bangkit dari sakit menurut Ibnu Sina. Jalan yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi menawarkan kedalaman. Jalan yang tidak selalu menghilangkan rasa sakit seketika, tetapi menumbuhkan kekuatan batin yang akan menemani manusia sepanjang hidupnya. Ibnu Sina menegaskan bahwa manusia yang mampu bertahan dalam sakit dengan kesadaran sejatinya sedang belajar mencintai kehidupan apa adanya. Bukan kehidupan yang ideal, bukan kehidupan yang diimpikan, tetapi kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Dari penerimaan inilah muncul kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi tubuh. Menguatkan diri berarti menyadari bahwa hidup tidak pernah berhenti memberi kesempatan, meskipun jalannya sempit dan lambat. Setiap detik yang masih dijalani adalah kesempatan untuk memperbaiki sikap batin, untuk melunakkan hati, dan untuk mendekatkan diri pada makna yang lebih dalam. Ibnu Sina melihat kesempatan ini sebagai rahmat yang sering luput disadari. Dalam sakit, manusia belajar bahwa keberanian tidak selalu tampak sebagai tindakan besar. Kadang keberanian adalah tetap berharap saat hati lelah, tetap berdoa saat jawaban belum datang, dan tetap bersabar saat jalan terasa panjang. Keberanian seperti inilah yang membangun keteguhan jiwa. Menguatkan diri juga berarti memahami bahwa tidak semua pertanyaan hidup harus segera dijawab. Ada pertanyaan yang jawabannya tumbuh seiring waktu, seiring kematangan jiwa. Ibnu Sina mengajarkan bahwa memaksa jawaban hanya akan menambah kegelisahan. Ketenangan justru lahir dari kesediaan untuk menunggu dengan percaya. Ia juga mengingatkan bahwa sakit seringkali melatih manusia untuk lebih jujur dalam menilai apa yang benar-benar penting. Banyak hal yang dahulu dikejar dengan ambisi besar ternyata tidak sepenting ketenangan batin. Kesadaran ini mengarahkan manusia pada hidup yang lebih sederhana, namun lebih bermakna. Menguatkan diri berarti menjaga keseimbangan antara menerima dan berusaha. Menerima keadaan tanpa berhenti berikhtiar, dan berusaha tanpa memberontak terhadap kenyataan. Keseimbangan ini adalah inti kebijaksanaan yang diajarkan Ibnu Sina. Dalam proses sakit, manusia juga belajar untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Rasa sakit yang pernah dialami membuat hati lebih mudah memahami dan berempati. Dari empati inilah lahir kebaikan yang tulus, kebaikan yang tidak dibuat-buat. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang telah ditempa oleh sakit tidak akan kembali menjadi jiwa yang sama. Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih lembut dalam memperlakukan diri sendiri maupun orang lain.
Menguatkan diri berarti mempercayai bahwa setiap fase hidup memiliki perannya. Sakit bukan penyimpangan dari kehidupan, melainkan bagian darinya. Ketika manusia berhenti memandang sakit sebagai musuh, ia mulai melihatnya sebagai guru yang keras namun jujur. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesadaran. Kesadaran untuk hadir, untuk menerima, dan untuk tetap menjaga harapan. Ibnu Sina memandang kesadaran ini sebagai cahaya yang menuntun jiwa keluar dari gelap. Dan ketika suatu hari tubuh kembali menguat, atau setidaknya jiwa menjadi lebih stabil, manusia akan menyadari bahwa ia telah melalui perjalanan yang sangat berarti. Perjalanan yang tidak hanya mengajarkan cara bertahan, tetapi juga cara hidup dengan lebih bijaksana. Bangkit dari sakit, dalam pemahaman Ibnu Sina, bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari cara hidup yang baru. Cara hidup yang lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih menghargai setiap detik keberadaan. Dengan cara hidup inilah manusia melangkah ke depan. Bukan sebagai pribadi yang takut pada kelemahan, tetapi sebagai jiwa yang telah mengenalnya dan berdamai dengannya. Dari perdamaian inilah lahir kekuatan sejati, kekuatan untuk menjalani hidup dengan hati yang tenang dan penuh makna. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa salah satu tanda jiwa yang mulai kuat adalah ketika seseorang tidak lagi mengukur hidupnya hanya dari apa yang hilang, tetapi mulai menyadari apa yang masih tersisa. Dalam sakit, mungkin banyak kemampuan berkurang, banyak rencana tertunda, tetapi kehidupan itu sendiri masih ada. Kesadaran inilah yang perlahan menumbuhkan rasa cukup di tengah keterbatasan. Menguatkan diri berarti berhenti menunggu keadaan ideal untuk merasa tenang. Ketenangan tidak selalu datang setelah sembuh, seringkali ia justru lahir sebelum kesembuhan itu tiba. Ibnu Sina melihat ketenangan sebagai kondisi batin yang bisa dipilih dan dilatih, bukan hadiah yang harus ditunggu. Dalam sakit, manusia belajar bahwa pikiran memiliki kecenderungan memperbesar rasa takut. Ketika tubuh lemah, pikiran mudah membayangkan kemungkinan terburuk. Ibnu Sina mengajarkan agar akal digunakan sebagai penyeimbang, untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang ditakutkan akan terjadi, dan tidak semua yang terjadi harus ditakuti. Menguatkan diri juga berarti memutus kebiasaan mengasihani diri secara berlebihan. Rasa iba pada diri sendiri memang wajar, tetapi jika dibiarkan terlalu lama, ia menggerogoti semangat hidup. Ibnu Sina mengajarkan perbedaan halus antara memahami diri dan merendahkan diri. Memahami diri membawa ketenangan, merendahkan diri membawa keputusasaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga rutinitas sederhana. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten memberi rasa stabil bagi jiwa. Bangun dengan niat yang baik, berdoa dengan tenang, menjaga kebersihan diri, dan mensyukuri hari yang dilewati adalah pilar-pilar kecil yang menopang kekuatan batin. Menguatkan diri berarti membiarkan hati belajar sabar tanpa merasa harus selalu kuat. Ada saatnya menangis, ada saatnya diam, ada saatnya merasa lelah. Ibnu Sina memandang ekspresi emosi yang jujur sebagai bagian dari keseimbangan jiwa, selama tidak dibiarkan menguasai sepenuhnya. Dalam perjalanan sakit, manusia seringkali menyadari betapa rapuhnya kehidupan. Namun justru dari kesadaran akan kerapuhan inilah muncul penghargaan yang lebih dalam terhadap hidup. Setiap hari menjadi berharga, setiap momen menjadi berarti. Ibnu Sina melihat penghargaan ini sebagai pintu menuju kebijaksanaan. Menguatkan diri juga berarti menata ulang tujuan hidup. Tujuan yang dulu mungkin terlalu berorientasi pada dunia luar, kini bergeser ke arah kedamaian batin dan kualitas hidup. Pergeseran ini bukan kemunduran, melainkan pendewasaan jiwa. Ibnu Sina percaya bahwa manusia yang mampu mengubah cara pandangnya terhadap sakit akan mengubah cara ia menjalani hidup secara keseluruhan. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan. Hidup menjadi lebih ringan, meski tantangan tetap ada. Menguatkan diri berarti menyadari bahwa hidup tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat, tetapi selalu jujur dan sadar. Kesadaran inilah yang membuat seseorang tetap utuh meski tubuhnya diuji. Utuh bukan berarti tanpa luka,
tetapi mampu hidup berdampingan dengan luka itu tanpa kehilangan diri. Dan ketika suatu hari perjalanan sakit ini menjadi bagian dari masa lalu, kenangannya tidak lagi hanya menyisakan rasa nyeri. Ia akan menyisakan pelajaran tentang kesabaran, tentang penerimaan, dan tentang kekuatan yang tumbuh dalam diam. Bangkit dari sakit, menurut Ibnu Sina, pada akhirnya adalah proses kembali mengenal diri sendiri, mengenal batas, mengenal potensi, dan mengenal kebutuhan jiwa. Dari pengenalan inilah lahir kehidupan yang lebih selaras, lebih tenang, dan lebih bermakna. Dengan pemahaman ini, manusia melangkah ke hari-hari berikutnya bukan dengan ketakutan akan sakit, tetapi dengan kebijaksanaan yang lahir darinya. Dan kebijaksanaan inilah yang menjadi bekal terpenting untuk menjalani hidup, apapun keadaan yang kelak dihadapi. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketika seseorang mulai berdamai dengan sakitnya, ia sedang berdamai dengan kehidupan itu sendiri. Tidak lagi menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan, tetapi menerima bahwa hidup memiliki irama dan hukum yang tidak selalu bisa dipahami seketika. Dari penerimaan inilah lahir ketenangan yang lebih stabil. Menguatkan diri berarti menjaga kesadaran bahwa diri kita lebih luas daripada penyakit yang sedang dialami. Penyakit adalah keadaan, bukan keseluruhan jati diri. Ibnu Sina menegaskan bahwa manusia memiliki akal, jiwa, dan kehendak yang tetap hidup meski tubuh sedang diuji. Kesadaran ini menjaga martabat diri agar tidak runtuh. Dalam sakit, manusia seringkali diuji oleh kesunyian panjang. Kesunyian ini bisa menjadi beban jika diisi dengan kekhawatiran, tetapi bisa menjadi berkah jika diisi dengan perenungan. Ibnu Sina melihat perenungan sebagai jalan untuk mengenali hakikat hidup, jalan yang jarang ditempuh saat manusia sibuk dan sehat. Menguatkan diri juga berarti menyadari bahwa tidak semua penderitaan perlu dilawan dengan keras. Ada penderitaan yang perlu dilalui dengan kelembutan. Ketika seseorang berhenti memaksa dirinya untuk harus kuat, ia justru menemukan kekuatan yang lebih alami dan tahan lama. Ibnu Sina mengingatkan bahwa jiwa yang tenang tidak lahir dari ketiadaan masalah, tetapi dari kemampuan untuk menata respons terhadap masalah. Respons inilah yang membedakan antara penderitaan yang melelahkan dan penderitaan yang mematangkan. Menguatkan diri berarti menjaga keseimbangan antara harapan dan kesadaran. Harapan memberi arah, kesadaran memberi pijakan. Tanpa harapan, jiwa kehilangan tujuan. Tanpa kesadaran, harapan berubah menjadi tekanan. Keseimbangan keduanya melahirkan ketenangan. Dalam perjalanan sakit, manusia belajar bahwa hidup tidak harus selalu produktif untuk menjadi bermakna. Kehadiran yang penuh, niat yang lurus, dan hati yang terjaga seringkali lebih bernilai daripada banyaknya aktivitas. Ibnu Sina memandang kualitas hidup dari kedalaman kesadaran, bukan dari keramaian tindakan. Menguatkan diri juga berarti menjaga kepercayaan bahwa setiap ujian membawa potensi kebaikan, meski bentuknya tidak selalu sesuai harapan. Kepercayaan ini bukan kepasrahan kosong, tetapi sikap batin yang membuat jiwa tidak hancur oleh keadaan. Ibnu Sina percaya bahwa manusia yang telah melewati sakit dengan kesadaran akan membawa bekal kebijaksanaan yang langka. Kebijaksanaan untuk hidup lebih seimbang, lebih hati-hati, dan lebih menghargai anugerah kecil yang sering terabaikan. Menguatkan diri berarti menerima bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Tubuh berubah, kemampuan berubah, dan cara hidup pun berubah. Jiwa yang lentur terhadap perubahan akan lebih mudah menemukan kedamaian di setiap fase. Dalam sakit, manusia sering menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang bagaimana bertahan dengan cara yang bermartabat. Menjaga akhlak, menjaga pikiran, dan menjaga niat adalah bentuk martabat batin yang diajarkan Ibnu Sina. Dan ketika seseorang akhirnya menoleh ke belakang, ia akan melihat bahwa masa sakit bukan hanya masa kehilangan, tetapi juga masa penemuan. Penemuan tentang diri, tentang makna hidup, dan tentang kekuatan yang selama ini tersembunyi. Bangkit dari sakit, menurut Ibnu Sina, adalah bangkitnya kesadaran bahwa hidup tidak pernah berhenti mengajarkan manusia. Selama manusia mau belajar, setiap keadaan, bahkan yang paling sulit, bisa menjadi guru.
Dengan kesadaran ini, manusia melangkah ke depan bukan sebagai pribadi yang takut pada sakit, tetapi sebagai jiwa yang telah mengenalnya dan mengambil hikmahnya. Dari sinilah lahir kehidupan yang lebih tenang, lebih arif, dan lebih dekat pada keseimbangan sejati antara tubuh, jiwa, dan akal. Ibnu Sina mengajarkan bahwa sakit bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan jeda yang penuh makna. Jeda agar manusia berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan mengingat siapa dirinya di hadapan kehidupan dan Sang Pencipta. Dalam jeda itulah, jiwa diberi kesempatan untuk belajar hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh kesehatan dan kelancaran hidup. Bangkit dari sakit bukan hanya soal tubuh yang kembali kuat, tetapi tentang hati yang kembali jujur, pikiran yang kembali jernih, dan jiwa yang kembali mengenali hakikatnya. Banyak orang sembuh secara fisik, namun tetap rapuh secara batin. Namun orang yang belajar dari sakitnya, meski prosesnya panjang dan melelahkan, seringkali bangkit sebagai manusia yang lebih utuh. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia tidak diuji karena lemah, tetapi karena memiliki potensi untuk tumbuh. Sakit menguji kesabaran, tetapi juga menyingkap keteguhan. Ia menguji harapan, tetapi juga memurnikan keyakinan. Dan di balik semua itu, ia membentuk jiwa yang lebih sadar akan nilai hidup. Jika hari ini tubuhmu masih berjuang, ketahuilah bahwa perjuangan itu bukan sia-sia. Setiap detik kesabaran, setiap doa yang lirih, setiap usaha kecil untuk tetap tenang, semuanya sedang membangun kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang mungkin belum terasa sekarang, tetapi kelak akan menjadi fondasi hidupmu. Jangan terburu-buru ingin kembali menjadi seperti dulu. Mungkin hidup tidak memintamu kembali ke masa lalu, tetapi mengajakmu melangkah ke versi dirimu yang baru. Versi yang lebih lembut pada diri sendiri, lebih bijaksana dalam memandang hidup, dan lebih sadar bahwa kesehatan adalah amanah, bukan jaminan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa yang pernah jatuh dan bangkit akan lebih mengenal makna syukur. Ia tidak lagi menganggap hidup sebagai sesuatu yang pasti, tetapi sebagai anugerah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Dari kesadaran inilah lahir ketenangan yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Maka jika hari ini kamu masih berada di tengah sakit, jangan putus asa. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang ditempa. Kamu tidak sedang dihentikan, kamu sedang diarahkan. Dan selama hatimu masih mau berharap, selama jiwamu masih mau belajar, kebangkitan itu sedang berlangsung, meski perlahan. Bangkit dari sakit, menurut Ibnu Sina, adalah bangkitnya kesadaran akan arti hidup itu sendiri. Ketika tubuh lemah, jiwa belajar kuat. Ketika dunia terasa sempit, hati belajar luas. Dan ketika semua terasa berat, manusia belajar bersandar pada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Di sanalah letak kekuatan sejati. Bukan pada tubuh yang tidak pernah sakit, tetapi pada jiwa yang mampu menemukan makna di tengah sakit. Dan dari makna itulah, lahir kehidupan yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Jika apa yang kamu dengarkan hari ini terasa menenangkan, semoga ia menjadi teman yang lembut dalam perjalananmu. Tidak perlu terburu-buru melakukan apapun. Cukup izinkan dirimu merenung sejenak, menarik napas lebih dalam, dan percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Bila kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh menyimpannya atau membagikannya kepada siapapun yang sedang membutuhkan penguatan hati. Dan jika suatu hari kamu ingin kembali mendengarkan pengingat-pengingat yang menenangkan jiwa, kamu dipersilakan untuk tetap berada di sini. Semoga setiap langkahmu dipermudah, setiap lelahmu diberi makna, dan setiap sakitmu menjadi jalan menuju kesadaran yang lebih dalam. Terima kasih telah menemani hingga akhir.